pagi hari ini akan kembali melanjutkan pengajian kita pada kitab At-Tuhfatus Tsaniyah Syarah Muqaddimah Al-Ajurumiyah yang ditulis oleh Syekh Muhyiddin Abdul Hamid rahimahullahu taala. Terakhir, seingat saya itu kita selesai membahas tanda nasab, betul nggak? Lalu saya terakhir nggak masuk, mungkin yang lain bisa bantu. Coba yang terakhir masuk. Saya lupa. Ya Ustadz, benar. Ya benar ya. Tanda nasab selesai ya. Hatfun nun ya, terakhir ya. Hatfun nun ya. Oke. Baik, sekarang berarti kita masuk tanda khafat. Alamatul khafdi. Silakan dibuka kitabnya. Setelah di sini kita sudah sedikit review ya. Kita sudah selesai membahas tanda-tanda i'rab. Kita masih membahas itu. Kita sudah selesai membahas tanda i'rab rafa apa saja dan tempat-tempatnya di mana saja. Kemudian kita juga selesai membahas tanda nasab. Ada berapa tanda nasab dan di mana saja tanda nasab itu ada. Fathah di mana, kemudian yang kasrah di mana, yang ya di mana, yang hatfun nun di mana. Baik. Sekarang kita masuk ke tanda nasab, tanda i'rab yang ketiga, yaitu khafat atau jer. Setelah di sini, Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Alamatul khafdi. Tanda i'rab khafat atau jer. Qala berkata Al-Imam Ibnu Ajurrum, penulis Jurumiyah, walil khafdi, dan bagi i'rab khafat atau jer salah satu alamatin, punya 3 tanda. Jadi i'rab jer itu punya 3 tanda. Tandanya cuma 3. Yang pertama adalah al-kasratu, yaitu kasrah, wal ya'u ya, wal fathatu, dan fathah. Jadi diingat ya, dihafalin matannya. Jadi khafat punya 3 tanda. Kasrah, ya, fathah. Kasrah, ya, fathah. Kemudian kita lihat syarahnya. Wa aqulu, dan aku katakan, yumkinuka, memungkinkan bagimu, anta'rifa, untuk mengetahui, annal kalimata, bahwasanya satu kata itu, sebuah kata. Kalimah itu dalam bahasa Arab artinya kata. Mahfuzotun, i'rabnya khafat atau jer. Mahfud, khafat, jer, majrur itu sama. Idza wajadta fiha, idza apabila wajadta, kamu mendapati fiha, di dalam kata tersebut, wahidan, salah satu, min, dari salah satu asya'a, 3 tanda ini. Jadi kita bisa tahu bahwasanya sebuah kata itu khafat atau jer i'rabnya kalau kita dapati salah satu dari 3 tanda ini. Al-awwalu, yang pertama adalah al-kasratu, kasrah. Wahyal aslu fil khafdi. Nah, kasrah ini tanda asli ya. Tanda asli. Ingat ya, tanda asli itu apa sih maksudnya? Ya memang tanda intinya itu. Makanya disebut dengan khafat atau jer. Khafat itu artinya rendah, jer itu artinya ditarik. Makanya tanda aslinya adalah kasrah di bawah. Wasani, sedangkan yang kedua, tanda yang kedua adalah al-ya'u, ya. Wasalisu, dan tanda yang ketiga adalah al-fathatu, fathah. Wahuma far'ani anil kasrati, dan keduanya ya dan fathah ini far'an, tanda cabang, tanda gantian dari kasrah, Walikulli wahidin min hadhil asya'i salasati mawadi'u yakunu fiha. Walikulli wahidin, dan bagi setiap salah satu, min hadhil asya'i salasati, dari 3
hal ini, tiga tanda ini, kasroh, ya, fathah, masing-masing ini, mawadi'u, ada tempat-tempat tertentu yakunu fiha, yang ada di dalam kata. Artinya, ya kayak kemarin, rofa itu kan isim mufrad, kemudian apa namanya, tanda domah pada rofa itu kan untuk isim mufrad, jamak taksir, jamak muannats salim, kan gitu. Fi'il mudhari yang tidak bersambung dengan syai'un. Kan. Ini juga sama begitu. Tanda khafat kasroh ada pada apa aja sih? Tanda khafat fathah pada apa aja sih? Ya pada apa aja sih? Kemudian yang fathah pada apa saja sih? Nah itu punya tanda masing-masing, punya posisi masing-masing. Sanadkuru laka mawadi'aha tafsilan fima yali. Sanadkuru laka, maka akan kami sebutkan laka kepadamu mawadi'aha, tempat-tempatnya, posisi-posisinya, tafsilan secara rinci fima yali, pada bahasan berikut ini. Jadi nanti sama beliau akan disebutkan secara rinci gitu ya. Baik, itu khafat atau jar. Cuma ada tiga, yaitu kasroh, kemudian ya, kemudian fathah. Baik. Kita lihat tanda yang pertama. Al-kasrotu wa mawadi'uha. Kasroh dan tempatnya di mana saja. Artinya kata apa saja yang tanda i'rab jernya atau khofatnya adalah kasroh. Gitu. Qala berkata Al-Imam Ibnu Ajurrum, fa'ammal kasrotu, maka adapun tanda kasroh pada i'rab khofat atau jer, fatakunu alamatan lil khafdi, maka dia adalah tanda lil khafdi bagi i'rab khofat atau jer fi salah satu mawadi'ah, pada tiga tempat atau tiga keadaan atau tiga kata berikut ini. Yang pertama, fil ismil mufradi al munsorifi, pada isim mufrad yang munsorif. Bentar, saya mau tanya dulu. Seingat antum udah pernah dijelasin belum? Munsorif itu apa? Kayaknya belum ya? Belum, Tat. Belum ya? Baik. I'rab isim mufrad yang munsorif. Munsorif itu artinya tanwin. Bisa menerima tanwin, itu namanya munsorif. Jadi secara umum begini, isim ya, kita ngomong isim ya, kita ngomong isim. Pada dasarnya isim itu menerima tanwin. Gitu. Jadi pada dasarnya isim itu menerima tanwin. Kita nggak ngomong fiil nggak ada yang tanwin. Fiil nggak ada yang tanwin. Huruf juga nggak ada yang tanwin. Jadi isim pada dasarnya dia menerima tanwin. Tanwin itu bahasa lainnya dalam ilmu nahwu itu disebut apa namanya munsorif atau tasrif. Sorf ya, sorf. Itu artinya tanwin. Pada dasarnya, oh ya, apa dong? Pada dasarnya isim itu dia menerima tanwin. Tapi ada isim-isim tertentu nanti yang nggak bisa ditanwin. Kenapa nggak bisa ditanwin? Karena dia punya ilat atau penyakit. Karena dia punya ilat atau penyakit atau sebab-sebab yang membuat dia nggak bisa ditanwin. Contohnya misalkan kalau nama orang itu misalkan Muhammad. Kita lihat di sini. Nama orang misalkan Muhammad. Nah, Muhammad ini bisa ditanwin. Bisa Muhammadun, bisa Muhammadan, bisa Muhammadin. Isim ya, nama orang ya, isim. Nah, ada nama yang dia nggak bisa ditanwin. Dan nggak boleh ditanwin. Kalau ditanwin malah salah. Contohnya apa? Contohnya Ahmad. Contohnya Ahmad. Ahmadu. Dia nggak boleh disebut Ahmadun, itu nggak boleh. Ahmadan itu nggak boleh. Ahmada. Ahmadi kayaknya nggak ada. Ahmadi nanti nggak ada. Ini namanya isim goiru munsorif. Nggak bisa ditanwin. Nanti akan kita bahas
rinciannya apa saja, penyakitnya apa saja yang membuat si Ahmad ini nggak boleh ditanwin. Nah, jadi begitu ya. Ini secara intermezzo ya. Jadi isim itu dibagi menjadi dua. Menurut sorofnya. Yang satu namanya munsorif, bisa ditanwin. Yang satu namanya ghairu munsorif, tidak bisa ditanwin. Nah, ini yang kita bahas. Yang apa namanya, tanda khofatnya itu kasroh adalah isim mufrad yang munsorif, yang ini. Yang menerima tanwin. Baik. Bisa dipahami ya, secara umum begitu gambaran. Lalu, bisa dipahami ya, insya Allah ya. Bisa tuh. Iya. Baik, lanjutkan. Itu jadi khofat itu ada 3 tandanya ya. Afwan. Kasroh itu punya 3, ada pada 3 tempat. Tandanya ada pada 3 tempat. Yang pertama isim mufrad munsorif. Isim mufrad yang dia bisa menerima tanwin. Yang kedua jam'id wa jam'id taksiril munsorif, sama. Jamak taksir yang munsorif bisa menerima tanwin. Karena nanti sama jamak taksir ada yang tidak bisa menerima tanwin. Contoh yang bisa menerima tanwin apa? Contohnya misalkan rijalun. Rijalun. Rijalun ini jamak taksir dari rojulun. Rojulun seorang laki-laki. Jamak taksirnya rijalun. Dia menerima tanwin. Ada juga jamak taksir yang nggak bisa menerima tanwin. Contohnya apa? Jamak dari masjidun. Masjidun, masjid. Satu masjid. Banyaknya apa? Jamaknya masajidu. Masajidu. Dia nggak bisa menerima tanwin. Jadi yang apa namanya, tanda khofatnya itu kasroh, itu jamak taksir yang bisa menerima tanwin. Khusus itu. Khusus itu. Kemudian wajam ilmu annasi salimi. Yang terakhir, yang ketiga adalah jamak mu'annas salim. Kalau jamak mu'annas salim nggak ada munsorif munsorifan. Jadi yang punya munsorif munsorifan itu cuma jamak isim mufrad sama jamak taksir. Dah, itu aja. Baik. Kemudian itu matannya ya. Kemudian kita lihat syarahnya. Wakulu, dan aku katakan, kata syareh, kata Syekh Muhyiddin Abdul Hamid, lil kasroti salah satu mawadi'ah. Kasroh itu punya salah satu mawadi'ah. Punya 3 tempat. Jadi tanda kasroh untuk i'rab khafat ada pada 3 tempat. Takunu fi kulli wahidin minha alamatan ala annal isma mahfudun. Yang dia fi kulli wahidin minha, pada setiap salah satu dari 3 tanda tersebut, pada setiap salah satu dari 3 hal tersebut, alamatan adalah tanda ala atas annal isma mahfudun, bahwasanya isim tersebut i'rabnya khafat. Sama ya, intinya begitu. Jadi kasroh itu punya 3, ada pada 3 tempat. Yang dia itu adalah tanda dari khafat. Apa saja? Apa saja? Ini rinciannya. Kita lihat. Al-maudhi'ul awwalu. Tempat yang pertama. Yang tanda i'rab jirnya itu kasrah. Yang pertama adalah al-ismul mufradu al-munsorifu. Isim mufrad yang munsorif. Yang bisa menerima tanwin. Kemudian waqad arafta makna kaunihi mufradan. Waqad, dan sungguh, arafta, kamu telah mengetahui, mengenal makna kaunihi mufradan. Makna keadaannya kata tersebut mufrad. Apa itu mufrad? Sudah lewat definisinya. Tunggal ya. Wa makna kaunihi munsorifan. Dan makna munsorif itu apa? Sudah tadi kita bahas. Anna sarfa yalhaqu akhirahu. Bahwasanya sorf, tanwin itu yalhaqu, melekat, menempel, mengikuti akhirahu, di akhir isim. Namanya sorf, tanwin itu selalu ada di akhir isim, melekat pada akhir isim.
Wasorfu dan sorof maknanya apa? Huwa tanwinu, adalah tanwin. Ini ya. Jadi sorof maknanya adalah tanwin. Nahwu contohnya kita lihat di situ, sa'aitu ila Muhammadin. Lihat itu. Sa'aitu ila Muhammadin. Saya mau tanya dulu. Siapa aja nih? Oke. Mas Sando. Iya tuh. Coba lihat itu, sa'aitu ila Muhammad. Sa'aitu isim fi'il apa huruf, Mas Sando? Sa'aitu eh Sa'aitu fi'il Ustaz. Betul, fi'il. Fi'il apa ini? Madi, mudore, Mudhari. mudore. Kurang tepat. Mudore depannya nggak ada itunya ya. Nggak ada huruf mudoroahnya ya. Fi'il, Sa'aitu fi'il kalau nggak fi'il madi ya, fi'il mudore kan gitu kan. Berarti fi'il amr. fi'il madi. Fi'il Fi'il madhi. madi ya. Iya, fi'il madi. Baik. Iya betul, fi'il madi. Ila sekarang. Ila ini huruf. Huruf, betul. Muhammadin, Muhammadin isim. isim. Ya. Mana yang i'rabnya jer, Mas Ando? Gimana tuh yang i'rabnya? Jer atau khofat. Yang i'rabnya khofat mana ini? Yang khafat Muhammadin. Muhammadin, baik. Muhammadin. Muhammadin ini munsorif atau tidak? Munsorif. Munsorif. Baik. Ya, gitu ya. Jamil barakallahu fikum. Kita lihat, sa'aitu ila Muhammadin. Sa'aitu saya berjalan ila menuju Muhammadin. Muhammad. Saya berjalan mau ketemu Muhammad gitu. Sa'aitu ila Muhammadin. Nah, Muhammadin, lihat Muhammadin di sini. Muhammadin ini i'rabnya apa? Jer. Tanda jernya apa? Kasroh. Kenapa tandanya kasroh? Karena dia isim mufrad munsharif ditambahin gitu ya. Kalau apa namanya? Kalau khusus yang jer, kalau yang dulu kan kenapa dia tanda i'rabnya domah? Karena dia isim mufrad, selesai kan gitu kan. Nah, kalau ini ditambahin karena dia isim mufrad munsharif. Wa nahwu dan contoh berikutnya raditu an aliyin. Raditu an aliyin. Raditu an aliyin. Coba saya mau tanya Mas Niko. Ya, Raditu an aliyin. Raditu isim fi'il huruf. fi'il madi, Tat. Fi'il madi, Masya Allah. An itu khafat huruf. Huruf khafat. Aliyin. Aliyin itu isim. Isim, Masya Allah. Aliyin isim. Mana yang i'rabnya khafat, Mas Niko? Aliyin, Tat. Aliyin, ya. Aliyin. Tanda khafatnya apa, Mas Niko? Kasrah tain. Kasroh, ya, kasroh. Kenapa tandanya kasroh? Karena karena dia masukkan jer musharif, isim mufrad munsharif tingkat. Iya, isim mufrad munsharif. Masya Allah. Baik, barakallahu fikum. Gitu ya. Kita lihat. Raditu an aliyin. Raditu saya ridho an atas aliyin. Ali ya. Aliyin di sini lihat i'rabnya jer. Kenapa jer kita belum belajar ya. Cuma jer itu paling gampang. Makanya nanti ditaruh di belakang. Kenapa jer? Karena dia kemasukan huruf jer atau huruf khafat. Aliyin tanda khafat atau tanda jernya apa? Kasroh. Kenapa tandanya kasroh? Karena dia isim mufrad munsharif. Kemudian wa nahwu dan contoh berikutnya istafattu
min mu'asyarati Khalidin. Istafattu min mu'asyarati Khalidin. Baik. Lihat. Mas Nopal. Ya Ustaz. Iya. Istafattu min mu'asyarati Khalidin. Istafattu, isim fi'il huruf ini. Fi'il. Fi'il, iya, fi'il. Fi'il apa? Amar. Amr. Bukan. Bisa amr ini. Tuh sama Apa? semua tuh. Sa'a itu, rodi Oh, madi. itu, madi. Madi. Iya betul. Min Huruf mu'asyarati fi'il. fi'il. Kemasukan huruf Isim. jar itu nggak mungkin fi'il. Iya, isim. Khalidin Isim. isim, iya, isim. Baik. Tanya, mana aja nih yang jar nih? Yang jar Ustaz. mana aja nih? Yang hurufnya, yang i'rabnya khafat atau jar mana aja ini? Mu'asyarati sama Khalidin. Iya, masya Allah. Mu'asyarati sama Khalidin. Baik, Khalid. ya. Cukup. Kita lihat. Istafattu min mu'asyarati Khalidin. Istafattu, saya dapat faedah. Saya ngambil faedah gitu. Min dari mu'asyarati bergaul Khalidin sama Khalid. Bergaul sama Khalid. Artinya saya gaul sama Khalid dapat faedah gitu. Entah faedahnya apa kan gitu kan. Yang penting dapat faedah. Mu'asyarati kita lihat, mu'asyarati majrur atau khafat i'rabnya. Tanda khafatnya kasroh, ya, tanda i'rabnya kasroh. Ya. Kemudian Khalidin juga sama, i'rabnya apa? Jar atau khafat. Tanda jarnya atau tanda khafatnya apa? Kasroh. Dua-duanya ini munsorif. Mu'asyarati sama Khalidin ini dua-duanya munsorif. Dua-duanya munsorif. Karena ada yang nanya, muasyarah kenapa nggak muasyaratin? Ya, karena dia mudhof. Karena dia mudhof itu nanti. Baik. Wanahu dan contoh berikutnya. A'jabani khuluqu Bakrin. A'jabani khuluqu Bakrin. Saya mau coba tanya Mbak Lia dulu deh. Mbak Lia. Ya, Zat. A'jabani khuluqu Bakrin. A'jaba. Ini isim fi'il apa huruf? A'jaba. Af'ala tuh. Fi'il. Fi'il. Ya, fi'il. Wazan af'ala ya, kita udah sampai ya af'ala ya, af'ala fi'il ya. A'jaba. Ini namanya maf'ul bih. Kemudian kita lihat khuluqu. Khuluqu isim fi'il huruf. Mbak Lia. Khuluqu isim. Isim betul. Bakrin Isim. Mana yang i'rabnya khafat Mbak Lia? Bakrin. Bakrin. Tanda khafatnya apa? Tanda khafatnya itu tanwin. Bukan tanwin. Tanda isim. khafat bukan tanwin. Apa? Isim mufrad. Bukan. Tandanya. Tanda kan tadi kan ada 3 tuh tandanya apa aja tuh? Kasroh, Isim. ya, Oh, fathah. kasroh, ya, fathah. Kasroh. Baik, kasroh. Tandanya kasroh. Kenapa kasroh? Baru ini. Isim mufrad Karena, yang ya, isim mufrad yang munsorif. Baik, barakallahu fiik. Masya Allah. Baik, kita lihat. A'jabani khuluqu Bakrin. A'jaba membuat takjub
Nih, saya, apa yang membuat takjub saya? Huluku Bakrin. Akhlaknya si Bakar. Akhlaknya si Bakar. Bakrin ini jer ya, atau khofat. Fakulun, maka setiap min dari kata Muhammadin wa Aliin, Muhammad dan Ali di contoh-contoh yang sebelumnya tadi itu mahfudun. I'rabnya khofat atau jer. Kenapa khofat? Nah ini dijelasin kenapa khofatnya nih. Bocoran, meskipun kita belum belajar ya. Li karena sebab duhuli masuknya harfil khafdi alaihi, huruf khofat kepadanya. Masukkan huruf khofat atau kemasukan huruf jer. Khusus yang Muhammad dan Ali aja nih. Wa alamatu khafdihi, dan tanda khofatnya al-kasratu ad-dhahiratu, adalah kasroh dhahirah. Kasroh yang nampak atau yang dibaca ya. Kasroh yang bisa terbaca. Muhammadin, Aliin, kasrohnya terbaca, nampak. Wa kullun, dan setiap min Khalidin wa Bakrin. Kata Khalid dan Bakar tadi ya, Khalid, Bakar itu mahfudun, juga khafat. Kemudian kenapa khafatnya? Liidofati ma qablahu ilai. Nah, ini sebabnya beda. Sebabnya karena idofah. Atau karena mudhof ilaih. Mudhof ilaih itu apa ya? Disandarin dengan ma qablahu ilaih. Kata sebelumnya kepada dia. Kita lihat. Yang contohnya tadi ya. A'jabani huluku Bakrin. Huluku Bakrin. Bentar. Tulisin aja. A'jabani huluku. Lihat hulukunya. Huluku Bakrin. Nah, kalau bahasa kita, ini artinya apa ya? Kata majemuk. Akhlaknya Bakar. Kata majemuk itu kan dua kata yang disambung jadi satu menghasilkan makna yang baru. Kalau dipisah dia nanti maknanya beda. Huluk akhlak, Bakar yang nama orang. Kalau dipisah ya nanti maknanya beda. Kalau disambung dia menghasilkan makna baru. Akhlaknya Bakar, kan gitu kan? Nah, itu secara gampangnya idofah itu seperti itu. Susunan dua kata itu dirangkai jadi satu. Akhlaknya Bakar. Nah, si Bakar ini dia namanya mudhof ilaih atau yang disenderin. Kata huluk ini nyender sama si Bakar. Ya, kata huluk ini nyender sama si Bakar. Makanya sebutnya akhlaknya Bakar. Kok bisa jadi jer? Logika gampangnya gini. Ini nyender nih. Si huluk nyender ke si Bakar. Sesuatu yang disenderin dia turun dia. Ada orang nyender nih. Nah, yang disenderin itu turun dia. Akhirnya makanya harokatnya turun jadi jer, jadi khafat. Kira-kira begitu gampangnya. Dulu saya nginget sampai sekarang itu begitu. Apa namanya istilahnya apa? Jembatan keledai ya. Logika mudahnya begitu. Jadi idofah itu begitu ya gambarannya. Maka kita lihat di sini. Wa kullun, maka setiap min dari Khalidin, kata Khalid, wa Bakrin dan Bakar, itu sebab khofatnya apa? Mahfudun khafat karena liidofati ma qablahu ilaih, karena disenderin kata sebelumnya. Nah, mudah-mudahan ada gambaran ya. Wa alamatu khafdihi, dan tanda khafatnya adalah al-kasratu ad-dhahiratu aidon. Kasrah dhahirah juga, kasrah yang bisa dibaca juga, yang nampak juga. Kemudian wa Muhammadun, wa Aliyun, wa Khalidun, wa Bakrun. Kemudian lafal Muhammad, Ali, Khalid, Bakar itu asma'u mufradatin atau asma'u mufradatin. Isim-isim yang mufrad, semuanya isim mufrad. Wa hiya munsorifatun, semuanya munsharif. Kenapa liluhu tanwinilaha? Karena melekatnya, nempelnya tanwin pada akhir kata-kata tersebut. Nah, ini yang isim mufrad. Ada pertanyaan di sini?
Belum, Tat. Belum ya? Ya. Baik. Lumayan ya. Kita lanjutkan. Kemudian wal mau diutsani. Sekarang tempat yang kedua atau kata kedua yang tanda khafadnya adalah kasroh adalah jam'ut taksiril munsorif. Jamak taksir yang munsorif, yang terima tanwin. Kemudian waqad arafta mimma sabaqa makna jam'it taksir. Waqad dan sungguh arafta kamu telah mengetahui mimma sabaqa pada bab-bab yang sabaqa telah lewat apa makna jam'it taksir. Makna jamak taksir itu apa? Udah lewat ya. Mudah-mudahan masih ingat ya, nggak usah diulang lagi. Jamak taksir itu apa sih? Wa arafta dan kamu juga sudah tahu fil maudhi'il awwali huna di tempat yang pertama tadi, yang di sini tadi, yang di apa nama isim mufrad munsharif tadi, makna kaunihi munsharifan. Makna munsharif itu apa? Udah dijelasin tadi ya, makna munsharif itu apa? Sudah selesai lah. Jamak taksir munsharif pengertiannya udah tahu apa itu. Wadalika nahwu dan hal itu nahwu contohnya. Sekarang kita lihat contohnya. Marortu birijalin kiramin. Marortu birijalin kiramin. Siapa nih yang belum? Mas Bagas, Mas Bagas. Ya, Ustaz. Ya. Marortu isim fiil huruf. Fi'il, Ustaz. Fiil. Bi. Bi harfu jar. Ya, rijalin Rijalin isim. isim. Kiramin Isim. isim. Masya Allah. Yang jer yang mana aja nih? Rijalin dan kiromin. Iya, rijalin dan kiramin. Rijalin tanda jernya apa nih? Kasroh zohiro. Kasrah dhahirah. Kenapa? Li'annahu sabaqa harfu jar. Bukan. Oh, Kenapa? isim mufrad. Isim Jam'u taksir. jamak taksir Munsharif. munsharif. Masya Allah. Gitu ya. Nah, Ya, Ustaz. ya. Barakallahu fikum. Kita lihat. Marortu birijalin kiramin. Marortu saya berpapasan, saya melewati gitu. Dengan rijalin, para laki-laki kiramin yang mulia. Kita lihat rijalin dan kiraminnya nih. Dua-duanya khafat atau jer ya. Rijalin tanda jernya apa? Kasroh. Kiramin tanda jernya apa? Kasroh. Dua-duanya kenapa tandanya kasroh? Karena dua-duanya jamak taksir munsharif. Rijal jamak taksir dari rojulun, kiram jamak taksir dari karimun. Karim. Kemudian kita lihat wanahwu dan contoh berikutnya raditu an ashabin lana syuja'anin. Raditu an ashabin lana syuja'anin. Syuja'anin. Oh iya. Raditu saya bentar. Apa ya? Mas Sandu lagi, Mas Sandu. Iya, Tat. Iya. Raditu an ashabin lana syuja'anin. Syuja'anin. Baik. Raditu isim fi'il huruf. Raditu fi'il, Tat. Fi'il. Fi'il apa? Fi'il raditu Sama itu. Tu semua tuh. fi'il madi. Madi. Fi'il madi. An. An huruf. Huruf. Ashabin. Ashabin isim. Isim. Lana coba. Li. Lana. La. Lana Lanya, huruf madi. Iya, huruf. Nanya tapi isim ya. Kemudian suja'anin.
Suja'anin isim. Isim, masya Allah. Lanya tadi isim, Tat. Lanya isim, nanya lanya huruf, nanya isim. Gitu. Baik, tanya lagi nih. Mana yang khofat, Mas Ando? Yang jer yang mana nih? Yang jer ashabin sama suj'anin. Iya, baik. Masya Allah. Dua itu ya, ashabin sama suja'anin. Baik. Ya, barakallahu fikum. Kita lihat, raditu, saya ridho terhadap ashabin, para sahabat lana, kami, suja'anin, yang pemberani. Yang pemberani. Raditu, saya ridho terhadap ashabin lana, para sahabat kami, suja'anin, yang pemberani. Ashabin sama suja'anin ini dua-duanya khofat atau dua-duanya jer. Tanda jernya apa? Kasroh dohiroh. Kenapa tandanya kasroh dohiroh? Karena jamak taksir munsharif. Nah, kita lihat. Fakulun, maka setiap min dari rijalin washabin. Kata-kata rijal dan ashab tadi mahfudun. Itu i'rabnya mahfud atau khofat. Kemudian karena apa? Lidukhuli harfil khafdi alaihi. Karena kemasukan huruf khafat. Bi sama an itu ya, huruf khafat. Walam atau khafdihi, dan tanda khafatnya adalah al-kasratu ad-dhahiratu. Kasrah dhahirah. Kasrah yang nampak, yang terbaca. Wa kullun, dan setiap min dari kiramin wa syuja'anin, lafal kiram dan syuja'an ini juga mahfudun juga, khafat juga. Nah, tapi sebabnya beda. Li'annahu, karena dia na'tun, sifat. Na'at itu sifatnya. Lil mahfudi, bagi i'rab yang mahfud atau khafat. Tadi kan marartu birijalin kiramin. Saya berpapasan dengan para laki-laki yang mulia. Yang mulia. Maka kiram ini namanya sifat bagi rijal. Penjelas rijal. Rijal itu kayak gimana sifatnya? Kiromin, mulia. Itu namanya na'at. Itu nanti akan kita bahas di nahwu ya. Suja'anin juga gimana? Suja'anin juga begitu, sama, namanya na'at. Ya, meskipun dipisah sama huruf jer-majrur itu. Boleh. Raditu an ashabin lana suja'an. Saya ridho terhadap ashabin lana, para sahabat kami. Para sahabat kami gitu gimana sifatnya? Suja'anin, pemberani. Itu namanya na'at ya. Wa alamatu hafdihi, dan tanda atau alamat khafadnya al-kasratu ad-dhahiratu aidon, yaitu kasrah dhahirah juga sama. Ashab kiramin, suja'anin gitu. Kemudian warijalun, washabun, wa kiramun, wa suja'anun jam'u taksirin. Dan kata-kata rijal, ashab, kiram, suja'an itu semuanya jam'u taksirin, jamak taksir. Wahia munsorifatun, semuanya munsorif. Kenapa? Liluhu kitanwin laha, karena melekatnya tanwin laha pada lafal-lafal tersebut. Ada pertanyaan sampai sini sebelum kita habiskan? Belum, Tat. Belum ya, masih gampang ya. Kita lihat yang terakhir. Yang terakhir, wal mau diusalif. Contoh atau tempat yang ketiga. Kata yang ketiga yang tanda jirnya atau khofatnya adalah kasroh, yaitu jam'ul mu'annasi salim. Jamak mu'annas salim. Wa qad arafta fi ma sabaqa. Dan sungguh arafta, kamu telah mengetahui fi ma sabaqa, pada bab-bab sebelumnya makna jam'il mu'annas salim. Makna jamak mu'annas salim sudah lewat ya. Wadzalika nahwu, dan contohnya, contoh jamak mu'annas salim yang khafat atau jer,
Nadortu ila fatayatin muaddabatin. Nadortu ila fatayatin muaddabatin. Saya mau tanya lagi nih. Mas Niko lagi, Mas Niko. Ya, Tat. Iya. Nadortu, isim fi'il huruf. Fi'il, Tat. Fi'il. Fi'il apa ini? Fi'il madi. Fi'il madhi. Ila, Ila itu huruf jar. huruf. Huruf jar, betul. Fatayatin, Itu isim, Tat. isim. Muaddabatin, Isim. isim. Iya. Saya tanya, mana nih yang khafat atau jar? Fatayatin sama muwaddabatin. Iya, fatayatin sama muaddabatin. Fatayatin, tanda khafatnya apa, Mas Niko? Tanda khabarnya kasrah, Tat. Kasroh. Kenapa tanda khafatnya kasroh? Karena jamak taksir Jamak, sore. jamak taksir? Bukan jamak taksir. Ini jam apa nih? Kita lagi bahas jam apa nih? Sekarang nih. Wal Yang ketiga jamak apa? jamak muannas salim. Iya, jamak muannas salim. Muannas salim. Betul. Muaddabatin, Alif dan sama tanda jirnya apa itu? Muaddabatin. kasrah. Kasroh. Kenapa kasroh? Karena dia jamak muannas salim. Iya, jamak muannas salim, betul ya. Jamak muannas salim itu tandanya apa sih? Alif dan ta, Tat. Iya, Masya Allah. Gitu ya. Barakallahu fikum. Kita lihat ini. Nadortu ila fatayatin muaddabatin. Nadortu, saya melihat. Saya menabor. Saya melihat. Ila kepada fatayatin. Pemudi-pemudi. Remaji ada nggak? Iya. Remaja atau pemudi. Remaja perempuan ya. Fatayat. Muaddabatin. Yang sopan. Yang beradab. Yang sopan. Maka kita lihat fatayatin. Fatayatin ini jamak dari fatatun. Apa namanya? Pemudi tadi. Pemudi. Jamak muannas salim. Maka jamak muannas salim. Tanda i'rab khafatnya apa? Kasrah. Muaddabatin juga gitu sama. Ya. Jamak muannas salim. Tanda jirnya apa? Kasrah. Wanahu, dan contoh berikutnya raditu an muslimatin qanitatin. Raditu an muslimatin qanitatin. Ya. Mas Nopal. Ya, Ustaz. Iya. Raditu an muslimatin qanitatin. Raditu isim fil huruf Fi'il. fi'il. Madi mudhari Madi. madi. An isim fil huruf muslimatin Isim. isim, qanitatin Isim. isim. Mana yang khafat? Yang khafat muslimatin sama konitatin. Iya, muslimatin qanitatin. Masya Allah. Muslimatin qanitatin. Tanda khafatnya apa nih? Kasroh. Kasroh. Kenapa tandanya kasroh? Karena dia jamak muannas salim. Iya, jamak muannas salim. Masya Allah. Baik, barakallahu fikum. Gitu ya. Raditu, saya ridho an terhadap muslimatin, para muslimah qanitatin, yang taat. Yang taat. Muslimat, qanitat, khafat. Tanda khafatnya apa? Kasroh. Kenapa kasroh? Tandanya karena dua-duanya jamak muannas salim. Fakullun, maka setiap min dari fatayatin wa muslimatin, kata-kata fatayat dan muslimat mahfudun, i'rabnya khafat. Kenapa
qanitat sama muslimat khafat lidukhuli harfil khafdi alaihi. Karena kemasukan huruf khafat ila sama an tadi ya. Ya. Wa alamatu khafdihi, dan tanda khafatnya adalah al-kasratu ad-dhahiratu. Kasrah yang dhahirah, yang nampak, yang dibaca. Kemudian wa kullun, dan berbeda setiap min dari muaddabatin wa qanitatin. Kata-kata muaddabat dan qanitat itu mahfudun. Khafat juga, tapi sebabnya beda. Li'annahu, karena dia tabi'un lil mahfudi. Tabi'. Naat, tabi' itu sama, sifat. Sifat terhadap yang mahfud tadi. Nadhartu ila fatayatin muaddabat. Saya melihat kepada para pemudi. Para pemudinya sifatnya gimana? Muaddabatin. Yang beradab, yang sopan. Raditu, saya senang. Saya ridho. An muslimatin, terhadap para muslimah. Para muslimah itu sifatnya gimana? Qanitatin, taat. Itu namanya tabi atau naat ya. Kalau naat itu i'rabnya ngikut sama yang disifati. Yang disifati jer dia ikut jer. Yang disifati rofa dia ikut rofa. Yang disifati nasab dia ikut nasab gitu ya. Wa alamatu khafdihi, dan tanda khafdnya itu al kasratu ad-dhahiratu aidon. Kasrah dhahirah juga ya, kasrah yang nampak, yang terbaca juga. Wa kullun min, maka setiap dari fatayat, lafal fatayatun, fatayatin, wa muslimatin, wa muaddabatin, wa qanitatin. Fatayat, muslimat, muaddabat, qanitat, itu semuanya jam'u mu'annasin salimun. Semuanya jamak mu'annas salim. Ayo. Sampai di sini ada pertanyaan? Belum ada. Belum ada ya? Ya. Ustaz mau nanya, Ustaz. Tadi kan ada contoh-contoh seperti marotu itu isim fi'il apa huruf? Jawabnya fi'il. Itu kan, tapi kan tunya kan bukan ikut situ kan, Ustaz? Takutnya Ya. ngira itu satu paket nih. Sebenarnya tunya itu kan dia fa'il ya, dia fa'il. Cuma ya apa namanya, untuk awal-awal ya nggak apa-apa lah disebut fi'il secara satu kesatuan gitu. Meskipun bisa juga itu disebut fi'il semua kan. Kenapa? Karena nanti pengertian dari Ibnu Ajurum sendiri, fi'il itu adalah ismun marfu'un, isim yang rofa, yang sebelumnya didahului oleh apa namanya fi'il. Jadi ada kan, berarti kan yang namanya fa'il itu harus isim gitu. Itu menurut pengertiannya Ibnu Ajurum. Makanya apa namanya nuhat atau nahwin pada era Ibnu Ajurum dan sebelum Ibnu Ajurum nanti mengatakan fu itu bukan fa'il. Fu itu bukan fa'il. Fu itu nanti apa namanya, dia alamat fa'il, dia tanda fa'il. Dia bukan fa'il itu sendiri. Kenapa? Karena fa'il itu nanti apa namanya, pengertiannya beda. Itu kalau menurut madhabnya Ibnu Ajurum ya. Tapi ya untuk pemula ya nggak apa-apa lah gitu. Di awal-awal kita sebut begitu nggak ada masalah. Ayo, barakallahu. Jazakallahu khairan. Iya, wa iyyakum. Baik, ada lagi? Jam berapa? Oh, oke. Kalau nggak ada kita cukupkan. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan yang salah dari saya pribadi dan dari syaitan, dan saya mohon atasnya. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan, Ustaz. Wa iyyakum. Komiko.
Oi, Yang dimaksud fa'il mau Tat. maror tu kan